ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Amati gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada seorang guru yang sedang membantu siswa berkebutuhan khusus untuk memahami pelajaran. Ayo kita baca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sanggita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik adalah kesabaran dalam membimbing siswa. Nah, menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Coba jelaskan pendapatmu. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Silahkan adik-adik baca puisi tentang cita-cita menjadi dokter berikut. Mari kita identifikasi puisi tersebut. Puisi tersebut berjudul Cita-Citaku. Ciptaan M. Ridwan Hafid. Puisi tersebut bercerita tentang cita-cita menjadi seorang dokter dan dapat membantu orang lain. Perbedaan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya yaitu: yang pertama, puisi terikat oleh rima, irama, serta penyusunan bait dan baris dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Sedangkan bacaan di atas itu tidak. Kemudian, puisi tersebut berisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter. Sedangkan bacaan berisi tentang dokter yang alih profesi menjadi guru anak prasekolah. Berikutnya, coba adik-adik buat gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Ya, mari kita belajar tentang daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk,
ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Berikutnya, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Berikutnya mari kita analisis perbedaan daur hidup ayam dengan daur hidup belalang. Daur hidup ayam. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki bulu-bulu halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Semua bulu halus anak ayam akan berganti menjadi seperti bulu induknya. Ayam betina menjadi seperti induk betina. Ayam jantan menjadi seperti ayam jago dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak dan menghasilkan telur. Dari telur inilah, daur hidup ayam yang baru dimulai kembali.
Kemudian untuk daur hidup atau siklus hidup belalang. Skema siklus hidup belalang diawali dari telur, nimfa, kemudian imago. Telur dihasilkan oleh betina dewasa yang telah melakukan perkawinan. Telur akan menetas dan menjadi belalang kecil atau nimfa. Nimfa akan terus tumbuh dan mengalami pergantian kulit untuk menjadi belalang dewasa atau imago. Perbedaan daur hidup ayam dengan belalang yaitu daur hidup ayam tanpa metamorfosis, sedangkan daur hidup belalang dengan metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan untuk persamaannya, baik daur hidup belalang maupun ayam sama-sama mengalami fase telur. Untuk bekerja sama dengan orang tua, carilah hewan-hewan yang ada di rumah. Lalu tentukan daur hidup mereka. Tentukan apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.